Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat saudara-saudaraku semuanya. Semoga pada sampai saat ini tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan segala urusan. Tinggal kita sebagai manusia bisa merasakan apa enggak kemudahan-kemudahan itu. Karena apa? Tuhan itu memberi anugerah tanpa pandang bulu, mencintai semua makhluk di dunia ini tanpa dibedakan, semuanya sama. Sebetulnya saya merasa kasihan kepada mereka-mereka yang terlalu tersesat jauh ke dalam hutan belantara, yang tidak tahu arah dan tujuan yang jelas dan yang pasti. Karena apa? Karena mereka hanya berdasarkan petunjuk dari orang-orang yang belum pernah merasakan sendiri. Mereka hanya mendengarkan cerita-cerita dari orang-orang yang tidak pasti, orang-orang yang tidak pasti tentang kebenaran yang ada. Ini cuma sebuah cerita. Sekali lagi saya menceritakan perjalanan saya pribadi. Ketika saya mendengar sebuah cerita bahwa di sana itu letaknya Tuhan, ya saya ungkap saja bahwa Tuhan Allah itu berada di puncak langit Sabtuju, atau di apa ya, arsi, bahasa apa itu saya nggak paham, itu saya nggak ngerti. Itu kan artinya manusia sudah membatasi kuasa Tuhan, sudah membatasi kuasa Allah. Ada lagi orang mengatakan bahwa di suatu tempat ibadah disitulah rumah Allah. Nah, itu kan berarti Tuhan itu membatasi. Kalau Tuhan berada di suatu tempat ibadah, di situ Allah itu ada. Loh, kenapa kok tidak berduyun-duyun untuk menyaksikan atau untuk menyatu dengan Allah di tempat itu? Minta apa begitu. Bisa minta perlindungan, bisa minta kaya, bisa minta sakti. Kenapa kok masih dibatasi dengan waktu-waktu tertentu? Maaf saja, di sini saya menjelaskan sesuai dengan hasil dari perjalanan saya, hasil dari belajar saya. Ya, saya mempelajari banyak hal, baik itu tentang kitab ataupun tentang kenyataan yang ada. Karena apa? Kitab bagi saya adalah sebuah tafsir, dan tafsir itu tidak tentu atau tidak pasti. Dan untuk memastikan kita harus melakukan sendiri, bukan kata orang lain atau bukan berdasarkan cerita orang lain. Saya tidak bermaksud untuk menfitnah, saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan suatu golongan atau orang-orang tertentu, bukan. Saya nggak ada maksud begitu. Cuma saya pribadi mengalami. Ketika dulu saya belajar, ingin benar-benar tahu surga, yang namanya surga. Siapa sih yang nggak ingin masuk surga? Ya kan? Semua orang kan pasti yang diharapkan itu masuk surga, surganya Allah. Memang betul, Tuhan Allah itu memang menciptakan surga, mempunyai surga. Ya, surganya Allah itu sendiri,
bukan bagi para manusia. Itu surga khusus ditempati oleh Allah, oleh Tuhan. Oleh karena manusia itu tidak menyadari tentang asal usulnya, sehingga mereka itu tersesat terlalu jauh. Untuk kembali sudah tidak bisa, karena di dalam hutan rimbun, hutan belantara, mereka sudah di tengah-tengah, nggak tahu pinggir itu di mana, apalagi tujuan yang pasti. Orang sakit diusahakan ya untuk berobat, dokter berobat ke dukun, minta jampi-jampi ke para kiai atau ya dianggap sesepuh lah. Butuhnya untuk apa? Butuhnya untuk apa? Yang pasti kan untuk sembuh, biar sembuh penyakitnya, ya kan. Yang sakit parah pun, misalnya gagal ginjal atau sakit jantungnya sudah rusak atau bagaimana, dengan biaya yang begitu mahal, miliaran, intinya kan supaya hidup, kepingin hidup, intinya kan di situ loh. Tetapi kenapa kok tidak menyadari bahwa pilihannya itu adalah surga? Ya hidup itu sendiri surga, bukan kemana-mana. Ketika kita bisa menikmati alam semesta ini, kita bisa menyatu dengan alam semesta ini, itulah surga yang sebenarnya. Nggak perlu dicari kemana-mana, sudah ada di dalam diri kita. Mindset kita menciptakan surga ya surga, menciptakan neraka ya neraka. Orang sakit diobati supaya sembuh, yang sudah parah diobati supaya hidup. Kan tidak mau mati manusia itu, secara tidak sadar kan manusia itu tidak kepingin mati, karena mati itu neraka, mati itu kiamat. Sudah mau apa lagi? Apa yang harus kita cari? Tinggal kita sesama manusia hidup rukun, ya kan, tentram gitu aja, tidak perlu berbelit-belit. Makanya agama itu sebagai alat, ya, sebagai tradisi budaya. Kalau menurut saya agama itu tradisi budaya untuk mengatur tingkah laku manusia, untuk mengatur akhlak manusia, untuk mengatur adab manusia. Ini manusianya. Kalau di dunia ini bisa menyatu dengan yang lain, misalnya dengan cinta kasih, bisa menerapkan sungguh-sungguh kepada yang lain, terus ruhnya gimana? Ini harus manusia mempertanggungjawabkan tentang hal itu. Ya, kalau kita sudah mati, kita kembali ke asal. Bagi umat Islam, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya dari tanah kembali ke tanah, sudah jelas. Bagi agama-agama yang lain, misalnya ada yang dibakar, memang manusia bahan-bahannya dari anasir api, ya kembali ke api. Kemudian abunya dari tulang belulang, daging, organ tubuh, semua ini ditaruh satu tempat, kemudian ditabur ke laut. Ya memang itu sudah haknya apa? Haknya anasir-anasir itu tadi. Anasir-anasir angin ya kembali ke angin, anasir-anasir air ya kembali ke air, sudah. Bukan terus orang yang agamanya ini nggak sama dengan agama. Semua itu sudah disahkan oleh Tuhan, disahkan. Biar kita di dunia ini hidup rukun. Pilihannya hanya satu, hidup. Itu. Nah sekarang gini, seandainya ada orang mencuri atau orang berbuat jahat, lah, apapun itu pokok kejahatannya, apapun kejahatannya yang dilakukan oleh seseorang misalnya, itu benar apa salah? Dijawab salah memang benar, dijawab benar memang salah, ya kan? Orang berbuat jahat, misalkan ada orang ini berbuat jahat dengan bentuk kejahatan apa, pokoknya berbuat jahat, benar apa salah? Pertanyaan.
bingung kan, sampai bingung untuk menjawabnya. Mau dijawab salah memang itu benar, mau dijawab benar memang itu salah. Pedomannya apa? Ya hidup itu sendiri. Hidup itu nggak salah juga nggak benar. Artinya hidup itu suci. Nah, kebenaran sejati hanya ya pada hidup. Orang mau berbuat salah juga ada hidupnya. Orang mau berbuat tidak salah juga ada hidupnya. Karena suci itu tidak mau kecampuran hal-hal perbuatan manusia. Mau sekusuk apapun manusia melakukan ibadah sholat misalnya, hidup terus mendampingi, tetapi manusianya sadar apa tidak bahwa sholatnya itu untuk raga, untuk diri manusia. Lah ruhnya, bagaimana tanggung jawabnya dengan ruh? Dia juga butuh pengampunan. Roh ini butuh pengampunan, bukan hanya manusianya. Ketika roh ini sudah diberi ampun oleh Tuhan, oleh Maha Suci, raganya manusianya ikut. Artinya wadahnya ini ikut. Tetapi kalau manusianya berharap untuk minta ampun, berharap pengampunan dari Tuhan, belum tentu rohnya ini akan ikut. Belum tentu, karena manusianya nggak sadar. Nggak sadar di situ. Makanya di dalam laku spiritual apapun itu nggak ada yang salah, semua sudah benar. Tinggal manusianya. Nah, kalau sudah benar, ya mestinya kan tentram, nggak perlu menyalahkan yang lain. Lah, apakah saya menyalahkan yang lain? Bukan. Ini cuma referensi bagi saya, pelajaran bagi saya, bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah sudah kuasa Tuhan. Bukan hak manusia untuk mengatur ini dan itu. Manusia nggak ada kuasa apa-apa, nggak ada kuasa apa-apa. Artinya semua itu yang dibutuhkan hidup kan. Manusia kan butuh hanya hidup, bukan yang lain. Mau beragama atau nggak beragama, itu bukan urusan Tuhan, bukan urusan Maha Suci. Orang mau berbuat maling, mencuri, itu masih mencari kelemahan yang mau dicuri, masih mencari kelengahan orang yang mau dicuri barangnya, misalnya mau merampok atau mau mencuri. Itu sudah pasti. Dan dengan begitu gak mungkin pencuri itu ingin gak selamat, itu gak mungkin. Pasti yang diinginkan adalah selamat. Bagaimana caranya supaya gak ketangkep, kan begitu. Nah, sedangkan yang mempunyai barang pun juga begitu, ingin barangnya ini selamat, ingin yang punya barang ini juga selamat. Jadi dua-duanya saling mencari keselamatan. Artinya kan sama-sama mencari hidup. Artinya begitu. Mau berangkat mencuri berdoa, barangnya yang mau dicuri juga berdoa, ya Allah lindungilah saya dan keluarga saya, jangan sampai ada hal-hal yang tidak saya inginkan, saya ingin selamat ya Allah. Ini bagi mereka yang punya barang, yang punya harta benda, ya kan, memohon kepada Tuhan semua mudah-mudahan harta bendanya ini dan seluruh keluarga ini diselamatkan oleh Tuhan. Nah, ini diijabah ini, ya, diberi anugerah, diberi keselamatan, ini sudah pasti. Nah, pun begitu yang mau mencuri juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mau mengambil barangnya orang itu, saya mohon selamat, saya mohon perlindungan supaya saya nggak ketangkap. Loh, ya kan, sama kan. Terus apa yang harus dilakukan manusianya, apa yang harus kita lakukan ini apa? Karena saya bicara begini, saya mengalami sendiri. Saya bongkar ketika dulu saya mau mencuri, saya nggak mau untuk ditangkap massa. Saya nggak ingin untuk ketangkap massa. Bagaimana caranya? Mau saya membawa semacam apa ya, sikap misalnya. Intinya saya ingin selamat, tetap hidup, intinya begitu. Oh begitu yang punya barang, dia juga punya sikap. Dari si A si B atau dari mbak ini mbak itu, atau dari Gus ini Gus itu, dua-duanya ingin selamat, ingin hidup. Nah sudah begitu, kenapa manusia masih belum sadar
bahwa semua itu adalah kuasa Tuhan, bahwa semuanya itu adalah haknya Tuhan. Orang mau berperang juga begitu, dua-duanya minta perlindungan sama Tuhan, dua-duanya berdoa semoga selamat. Orang mau berperang ini seperti halnya orang mau mencuri. Nah, apa yang seharusnya dilakukan? Ya jangan berperang, ya jangan mencuri. Yang punya harta banyak ya dilaksanakan, misalnya sedekah, saling memberi kepada yang benar-benar membutuhkan, harus tepat sasaran, kan begitu. Ini harus peka di situ. Jangan dikuasai, jangan dikuasai. Harta itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa harta itu hanya titipan, kita harus menjaganya. Dalam arti menjaganya gimana? Bukan menjaga dari pencurian, bukan. Menjaga dari keserakahan kita, menjaga dari ambisi kita, menjaga dari nafsu kita, menjaganya di situ. Kita cuma butuh makan dan minum, atau kebutuhan lain merokok, ngopi. Ya, sama, yang lain juga begitu. Cuma kita diberi yang lebih, yang lain diberi kekurangan. Ya kita bantu. Sampai kapanpun, kalau saudara-saudaraku masih berpegang teguh kepada prinsip atau keimanan bahwa Tuhan itu ada di sana, Tuhan bukan di sini, ya selamanya kita tersesat, tidak akan menemukan kesejahteraan diri, tidak akan menemukan kebenaran yang sejati. Ada ayat yang mengatakan bahwa Allah tidak jauh dari urat nadi atau urat leher. Kan sudah pasti, sudah jelas. Aku ya kamu, kamu ya aku. Panjenengan ingsun dat ingsun jati, urip kang sejati. Panjenengan itu Tuhan, ingsun itu manusia. Begitu, seperti halnya kita bernapas. Kita menghirup Tuhan, ya kan? Kita merasakan Tuhan, dan kita harus bisa menerapkan cinta kasih Tuhan. Coba renungkan, diam sejenak, lepas pikiran, hal-hal duniawi dilepas semua, kita kembali ke Tuhan. Bagaimana Tuhan membimbing kita, bagaimana yang namanya Allah ciptaan manusia, Allah itu ciptaan manusia, saya bilang itu membimbing kita ke jalan yang benar. Bagaimana kita bisa merasakan apa tidak? Renungkan, diam sejenak, ya. Kita merasakan kuasa Tuhan. Cobalah diam, ya kan? Ning, artinya ning. Kita nggak bergerak. Rasakan hembusan napas, rasakan denyut jantung. Siapa yang menggerakkan itu semua? Biar kita paham, apakah orang yang melakukan ibadah seperti itu salah? Nggak ada yang salah. Saya bilang itu sudah benar. Benar bagi dia, ya sudah. Kalau dia sudah merasakan benar, nggak usah menyalahkan kita. Nanti kan ketemunya salah jadi. Orang benar kalau ketemunya salah di situ. Makanya saya ini belajar, selalu belajar dan belajar. Walaupun sudah menemukan kebenaran, tetap belajar. Kebenaran itu yang mana? Kebenaran itu yang gimana? Yang benar itu siapa? Nah, kalau kebenaran sejati itu adalah hidup, ya kita harus manut ikut sama pergerakan hidup. Pikiran kita juga yang menggerakkan hidup, angan-angan kita juga menggerakkan yang hidup, ya kan? Panca indera kita juga yang menggerakkan hidup. Kalaupun ada misalnya ada pikiran yang tidak baik saya bilang menjurus ke kejahatan,
ya kita harus berterima kasih. Ini loh sifatnya manusia, masih ada rasa kejahatan. Misalnya saya punya keinginan untuk mencuri misalnya, saya harus berterima kasih. Terima kasih Gusti, saya sudah diingatkan bahwa ini loh saya masih punya hajat atau niat untuk mencuri. Bahwa inilah angkara-angkara saya yang selama ini belum saya tangkap, yang belum saya ketahui. Enaknya di situ. Ketika orang melakukan sholat, kita harus bisa merasakan tujuannya sholat untuk apa. Tuhan nggak minta disembah. Kalaupun ada ayat yang mengatakan wa ma khalaqal jinna wal insa liya'budun, telah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada aku, hanya untuk menyembah kepada aku, hanya untuk berbakti kepada aku. Tinggal pilih yang mana yang akan dilakukan. Artinya apa? Ruh menyembah ruh, hidup menyembah hidup. Raganya ikut. Jangan manusianya mengatur sendiri. Nggak mau hidup ini diatur oleh manusia, itu nggak mau. Mau mencuri pun ini sudah diingatkan kok, dengan rasa yang tidak enak. Masih ada ketakutan nanti kalau kita kemana. Tetapi yang namanya hawa nafsu, ya katakanlah setan itu tadi ya. Wah, itu kalau kamu nggak ambil, kalau nggak kamu curi, emang sayang. Kalau kamu bisa mampu untuk mengambilnya atau mencurinya, kamu bisa begini-begini, membeli ini, membeli itu. Nah, kita harus bisa introspeksi. Iya ya. Kalau saya mencuri, kalau hasil saya bisa menikmati hasilnya dengan kepuasan. Tapi kalau kita enggak, ini hidup ini sudah memberitahu apa? Baiknya ya jangan dilakukan. Baiknya di situ. Nggak usah melakukan pencurian atau kejahatan apapun. Baiknya di situ. Hidup ini selalu mengingatkan terus. Tinggal kita sebagai manusia bisa merasakan kuasa hidup atau tidak. Banyak hal kalau kita mau benar-benar itu selalu ingat, beriman betul-betul sama Tuhan. Banyak hal yang belum kita tangkap, yang belum kita ketahui, Tuhan akan memberitahu. Satu contoh, ketika kita sakit, ya sakit apa saja itu, kita kan nggak tahu asalnya sakit itu dari mana. Tiba-tiba sakit gitu aja, sakit kepala, panas dingin, meriang, atau sakit perut, atau sakit apalah dalam tubuh kita ini, kan kita kan nggak tahu datangnya kapan, kan nggak tahu, tiba-tiba saja gitu. Ini artinya apa? Tuhan ini mengingatkan bahwa selama ini kamu atau kita sebagai manusia nggak pernah memperhatikan yang namanya raga. Raga ini bukan milik manusia, raga ini milik Tuhan. Hananiro ananingsun, wujudiro wujud ingsun. Adanya kamu ya adanya saya, ragamu ya raga saya. Artinya begitu. Harus peka. Tuh. Nah, ketika sakit bingung, istighfar, baca surat Yasin, baca ayat kursi, macam-macam lah ayat dibaca. Tapi nggak tahu maknanya, nggak tahu artinya, ya sama juga bohong. Nah, sebaiknya gimana? Ya berterima kasih sama Tuhan bahwa masih diingatkan bahwa selama ini kita sebagai manusia belum pernah memperhatikan sepenuhnya tentang diri kita, pemberian Tuhan ini. Karena apa? Nanti ketika kita ini sudah kembali ke asalnya, ini dijemput oleh Tuhan. Loh, kok yang kembali ragamu misalnya, padahal saya melahirkan kamu di dunia ini, saya lengkapi dengan ruhmu. Ruhmu kemana? Oh, jadi selama ini kamu beribadah hanya untuk pribadinya manusia, bukan untuk pribadinya ruh.
ruhnya gentayangan kemana-mana. Ini jadi pertanyaan, apakah Tuhan menerima secara jasad, tapi secara ruh? Ruhnya nuntut kepada raga, sekarang raga nanti hancur berkalang tanah, sudah nggak bisa diatur, nggak bisa ditata, karena yang mampu menata dan mengatur hanya Tuhan. Dan itu. Nah, ketika kita melakukan ibadah, misalnya sholat, karena bagi saya Islam yang saya pas adalah sholat, seharusnya yang sholat ini raga kita. Ketika kita syahadat, kita menyaksikan bahwa Tuhan itu ada secara ruh, secara di dalam, bukan secara di luar. Nanti kalau sudah di dalam ini sudah menyatu, sudah ketangkap di dalam ini, luarnya juga kita, oh iya ternyata Tuhan itu bisa kita saksikan. Alam semesta ini bisa kita rasakan, angin, panas, dinginnya hujan, kerasnya tanah, ya kan? Inilah anasir-anasir Tuhan. Jadi kalau menurut saya jangan fokus pada satu hal, pilihan surga. Nanti kalau sudah melaksanakan ibadah, taat dengan ibadahnya akan masuk surga. Ya ketika kita hidup ini loh, ini surganya Tuhan, ya harus kita nikmati. Kalau di surga misalnya ada bidadari yang cantik-cantik, ya kan banyak sudah di dunia ini, di alam semesta ini kan sudah banyak itu. Bidadari yang cantik-cantik kan sudah banyak. Nah, kalau kita sudah mati, kembali ke asalnya, mau bisa merasakan apa, bisa menyaksikan apa, ruhnya ya urusan sama Tuhan nanti. Kalau nggak bisa menyatu kembali, contohnya ketika kita ini keluar rumah dengan pakaian lengkap, kembali juga dengan pakaian lengkap. Jangan kita keluar rumah dengan pakaian lengkap, kembali dengan telanjang. Istri akan tanya, loh terus bajumu di mana, celanamu di mana, kan gitu. Apa kamu nggak malu? Kembali rapi kok, pulangnya telanjang bulat. Ngisi-ngisi, malu-maluin, kan gitu. Diam, merasakan, boleh-boleh aja, sah saja orang itu mengaji, belajar syariat agama, tapi bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk membunuh, bukan, untuk menyatukan dan untuk merukunkan supaya dunia ini tentram, abadi selamanya, itulah surga. Apakah orang yang nggak sholat nanti akan masuk neraka? Ya sama, orang yang nggak melaksanakan ibadah ke gereja juga masuk neraka. Bagi umat Nasrani sama, itu kan cuma angan-angan saja. Nah kalau sudah tahu begitu, ya jangan menyalahkan. Mau sholat nggak sholat itu urusan pribadi. Makanya saya katakan tadi, kalau agama itu hanya untuk menata perilaku manusia, hanya menata akhlak dan adab manusia di dunia. Karena kita ini nggak hidup sendiri di dunia ini, ya kan? Banyak yang lain, saling membantu, saling memberi dan menerima pada siapapun itu. Pohon pun ada ruhnya. Ketika kita asal potong aja pohon, protes. Salahnya apa? Pohon dipotong dengan seenaknya, atau dengan hewan disembelih dengan seenaknya, salahnya apa hewan itu? Oh, untung-untungnya untuk kepuasan manusia. Nah, terus bagaimana caranya? Ya kita harus bisa, apa istilahnya, menyempurnakan yang gimana? Ya dengan caranya menurut ajarannya masing-masing. Karena dalam ajaran hidup itu nggak ada yang salah, selalu
selalu mengingatkan, memberitahu dengan rasa. Itu hidup. Karena hidup itu menenteramkan. Ketika kita bisa merasakan benar-benar manunggal jati dengan hidup, wah nikmatnya luar biasa. Kita hanya sejenak saja kita berpikir atau berangan-angan, mempunyai keinginan misalnya. Saya nggak punya rokok misalnya, kan kepin merokok. Ya minta sama bapak, minta sama Romo, mau nggak dirokok, mau nggak punya rokok, mau, atau Pak saya nggak punya rokok. Bu pasti memberi dengan cara apapun, sangat parah. 4 kiblat dengan rasa kita, misalnya kok nggak punya rokok ya kepin rokok ya, dah kita ngutang saja ke toko. Dan si punya toko, yang punya toko juga begitu. Kalau memang dia bisa merasakan ya nggak ada penolakan, kita utang gitu ada. Karena kita sudah pamit sama hidupnya, mau utang ke sana, nanti di sana juga memberi, dan nanti bayarnya juga dengan kebersamaan kita bersama hidup. Nggak ada susahnya gitu loh, nggak ada susahnya, nggak ada susahnya. Karena itu nggak pernah menyusahkan. Pelajari dan rasakan, sudahlah, nggak ada untungnya kita ini berkelahi di dunia ini. Ya bertengkar, beda paham, ya kan? Nggak ada untungnya. Menantang, misalnya, kalau nggak berani, kalau nggak ngerti bahwa itu ajaran yang salah, yang berhak menyalahkan bukan kita kok. Tuhan. Ya kita lihat saja apa yang ia lakukan. Yang penting ya nggak merusak. Kalau merusak itu bagi manusia sudah salah. Karena yang dirusak itu adalah kodratnya Tuhan, bukan kodratnya manusia. Apalagi membunuh, udah memberi hidup, membuat hidup aja nggak bisa, mau membunuh. Kita ini nggak bisa membuat hidup, kenapa harus membunuh? Ya, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau kurang bisa dipengerti. Bisa sharing ya, tukar pikiran. Karena sebetulnya Tuhan itu nggak menginginkan apa-apa, cuma kita sebagai manusia harus peka, tahu keinginan Tuhan. Tuhan nggak berharap atau nggak menginginkan, tapi kita harus tahu apa yang diharapkan Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan. Harus tahu di situ. Seperti halnya rokok, misalnya rokok ini kan terdiri dari bahan-bahan, kita saring lagi, nah, kan ketemu sejatinya. Itu yang sejatinya. Rokok kalau nggak dibakar, apa bisa nyala, apa bisa kita nikmati? Hanya kita cium, ya bikin penasaran. Artinya apa? Ya itu bahan sejatinya itu, anasir api, anasir panas, itu yang sejatinya. Bukan soal tembakonya atau cengkehnya atau kertasnya atau sausnya atau baunya, bukan soal itu, atau uangnya, bukan soal itu. Ya anasir-anasir alam, ya termasuk ini tadi, anasir panas, yaitu bara api, itu yang dibutuhkan. Itu. Cukup sampai sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan, ngobrol-ngobrol daripada tidur sore-sore. Ada dewa lang jagat membawa tolak bala, tombol tetulak bagi para manusia. Saya kiri, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.